teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning community dalam pendidikan abad ke-21. Learning community adalah suatu wadah atau tempat di mana mereka berkumpul untuk saling menolong satu sama yang lain. Contohnya dalam suatu kelas di mana ada guru dan murid, mereka bisa saling tolong menolong. Contohnya seperti pembelajaran matematika, di mana ada salah satu anak yang tidak mengerti tentang pertambahan dan pengurangan. Guru tersebut bisa mengajar dengan sabar untuk mengulangi materi pertambahan dan pengurangan sampai anak tersebut mengerti, sehingga dia bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tersebut. Itu yang dinamakan dengan learning community. Nah, terus dalam pendidikan pendidikan tradisional tersebut, di mana anak-anak ditekankan untuk berdiam diri dan mereka lebih mengarah untuk mendengarkan apa yang guru tersebut cerita, bahas atau menjelaskan. Nah, dalam pendidikan tradisional ini guru lebih banyak aktif dalam mengajar, seperti mereka memberikan materi kepada anak-anak melalui buku. Lalu mereka juga dalam hal pelajaran menggambar, guru-guru tersebut lebih mengarah untuk anak-anak mengikuti gambar yang mereka buat di dalam papan tulis. Terus guru-guru tersebut tidak mengizinkan anak-anak untuk mendapatkan waktu untuk bisa memberikan ide atau apapun itu. Nah, sedangkan di dalam abad ke-21 ini, anak-anak lebih menekankan untuk memberikan untuk aktif di dalam pembelajaran tersebut. Seperti mereka lebih banyak di dalam kelas itu, guru tersebut harus bisa meluangkan waktu anak-anak untuk berdiskusi, di mana suatu kelompok tersebut mereka bisa memberikan ide-ide mereka di dalam satu kertas, lalu mereka juga bisa memberikan menerangkan kepada teman-teman satu kelas mereka di depan untuk menerangkan kepada teman-teman ide-ide yang sudah kelompok tersebut buat. Dengan begitu mereka bisa diajar untuk memimpin sesuatu hal gitu. Nah, mereka juga bisa belajar dalam berpikir kritis. Terus habis itu, selain itu juga mereka diajak untuk berkreativitas. Nah, dalam hal menggambar, contohnya seperti tadi, mereka harus bisa guru-guru harus bisa mengajak anak-anak atau mengizinkan anak-anak untuk berkreasi semaksimal mungkin dalam hal menggambar atau melakukan sesuatu hal yang menurut mereka anak-anak ini bisa melakukan hal tersebut. Misalnya dalam suatu pertunjukan sekolah, di dalam acara sekolah, mereka bisa menyuruh anak-anak atau mengajak anak-anak, membebaskan anak-anak untuk membuat kreasi mereka, misalnya dalam hal menggambar, mewarnai, atau menari, atau bermain musik, sehingga anak-anak lebih menyenangkan di saat-saat seperti itu, bisa mengembangkan ide-ide yang mereka punya. Setelah itu, selain di dalam suatu kelas, mereka juga bisa belajar di luar kelas, karena belajar itu bisa di mana saja. Contohnya sama seperti saya melihat dalam pendidikan di luar negeri, di mana berbeda sekali pembelajaran di sana dan pembelajaran di Indonesia. Pendidikan di luar negeri, mereka lebih menekankan anak-anak untuk belajar di mana saja. Jadi tidak hanya di kelas aja, mereka bisa belajar di luar kelas atau dimanapun itu. Mereka juga bisa memakai baju yang bebas rapi, yang penting sopan. Nah, sedangkan di Indonesia, mereka lebih menuntut anak-anak untuk memakai seragam sekolah, dan mereka juga memiliki banyak sekali peraturan yang harus anak-anak laksanakan, sehingga anak-anak bisa lebih stres dalam belajar di sekolah tersebut. Sedangkan anak-anak murid di luar negeri yang saya lihat, mereka lebih menekankan untuk anak-anak bebas, sehingga mereka tidak stres, mereka lebih menyenangkan dalam belajar tersebut. Guru-guru pun juga sabar menghadapi mereka semua. Lalu pembelajarannya pun juga tidak hanya menggunakan buku, mereka bisa menggunakan teknologi. Mereka juga bisa praktek secara langsung. Jadi di sekolah tersebut terdapat alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk belajar, sehingga mereka bisa lakukan langsung. Mereka lebih memiliki keinginan tahu yang besar, sehingga mereka bisa melakukan itu semua dan lebih paham. Sedangkan di Indonesia tidak ada sama sekali. Mereka lebih menekankan ke buku, sehingga kita harus bisa mengembangkan teknologi kita di abad ke-21 ini dengan adanya teknologi. Mereka bisa belajar untuk mendapatkan informasi lebih banyak di situ. Terus alat-alat yang mereka gunakan juga harus bisa berkembang
sehingga anak-anak juga bisa lebih mengerti pembelajaran-pembelajaran yang seharusnya mereka bisa melihat secara nyata. Seperti itu. Jadi mereka tidak menekankan ke buku-buku saja atau ke video, tapi harus lebih mengarah ke pembelajaran yang secara real. Misalnya dalam hal anak-anak belajar dalam tentang hewan-hewan. Nah, mereka tidak hanya belajar lewat video, gambar, atau buku saja, tetapi mereka harus diajak untuk pergi misalnya ke kebun binatang. Guru-guru bisa menjelaskan binatang ini apa, mereka berkaki berapa, mereka makan apa, atau mereka melahirkan dengan apa, sehingga anak-anak bisa senang belajar di sana. Jadi mereka tidak akan stres untuk belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih.